Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadat kita pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020 akan segera dimulai. Dan dalam ibadah pada pagi hari ini ada pelaksanaan baptisan anak-anak. Dan ibadat saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Christian Manuel Kaparang, Sarjana Teologi. Kita akan memulaikan ibadah dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita melakukan nyanyian Kidung Baru nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta beribadah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dalam pasal 3 ayat 23 dan 24 tertulis demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita menyanyi bersama kesukaan Kristen nomor 58, Sambut Panggilan. Baik bangun dan bersedia, berjaga dan nantilah, seperti jamu yang setia, merindukan waktunya. Panggilanmu yang mulia sekarang telah hampirlah. Lengkapilah dirimu segera
sejahtera sebentar beri jawab, supaya jangan adalah halangan dan sebab. Jaga dan nanti tukarlah beri, sedia hati hidup yang bersih, buang dan ganti perangai yang keji. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami percaya, yang kami akui di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan pada persekutuan ini untuk beribadah. Berkenanlah dan layakkanlah kami semua, sebab kami sadar bahwa di dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami, tidak jarang kami telah melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Kami mengikuti keinginan dan kehendak sendiri daripada kehendak-Mu Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan di dalam firman-Mu. Kami tidak taat, kami tidak setia, dan juga kami melalaikan akan tugas dan tanggung jawab kami. Kami alpa di dalam melakukan kehendak firman-Mu. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami datang dan memohon pengasihan kepadamu Tuhan, atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami buat di dalam kehidupan ini, dalam tutur kata, perbuatan, dan pikiran kami. Kami mohon, Tuhan, ampunkan kami semua. Kasihanilah kami. Kami percaya hanya Engkaulah yang dapat menyelamatkan dan menebus kami dari kesalahan dan dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dengan tubuh dan darah-Mu yang dihancurkan dan ditumpahkan. Ampunkan kami Tuhan, kasihani kami. Dengarkan doa kami, pengakuan yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Mari kita sambut bersama dengan pujian melakukan NNBT nomor 7. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan ibadah ini hendak berlangsung pelayanan sakramen baptisan kudus kepada salah seorang anggota keluarga sebagai anak cucu kekasih. Dan oleh karena itu, marilah kita bersama dengarkan pengajaran tentang baptisan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Yang dimaksudkan dengan segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga dan baptisan seisi rumah. Seperti dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-33 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 16. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Dalam Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-39 dan Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Oleh karena itu, dalam iman percaya ini, kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa, dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5, Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12, dan Injil Markus pasal 10 ayat 38, dan Injil Lukas pasal 12 ayat 50. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berikrar serta berdasarkan pada kasih. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 304, Pandang Ya Bapa. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini, membawa anak padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan bersama pembacaan nama anak
yang akan dibaptis, nama orang tua anak yang akan dibaptis, serta nama-nama orang tua baptisan. Pelayanan baptisan anak hari Minggu 20 September 2020. Nama anak Yesi Eldeana Tindi. Tanggal lahir 19 September 2019. Tempat lahir Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Kota Manado. Jenis kelamin perempuan. Data orang tua. Nama ayah Elmar Niklas Tindi. Nama ibu Injilia Febriani Mangimbulude. Tanggal nikah 20 Agustus 2019. Orang tua baptisannya akan disebut sebentar, langsung mengambil tempat di depan. 1. Lady Kusno. 2. Anggriani Lonsang. 3. Helena Yohan Komaling, Sarjana Ekonomi. 4. Fallon Sibuea. 5. Feva Kawulur. 6. Mitchell Tindi. 7. Pendeta Katerina Angel Kumakau STH. Ke-8. Velia Claudia Kundiman. 9. Christine N. Tamawiwi SP. Demikian. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami anak-anak-Mu, jamaat-Mu, yang datang kepadamu di dalam doa ini. Kami memohon, berkenanlah atas anak kekasih ini, Yesi Eldeana Tindi. Kiranya oleh kemurahan-Mu berkenan memeteraikannya di dalam baptisan kudus. Mampukanlah, anugerahkanlah kekuatan semangat orang tua saksi baptisan di dalam pendidikan dan pengajaran, dan berkatilah juga pekerjaan pengajaran gereja-Mu, jamaat-Mu, dan berkatilah dan berkenanlah kiranya mendengarkan segenap pengakuan ikrar anak-anak-Mu ini. Kami sampaikan doa permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita.
Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia untuk mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan dan jamaatnya sebagai saksi. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan membawa anak ini dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah dan jamaatnya sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak ini sedemikian rupa sehingga ia akan mengerti maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ditanyakan kepada orang tua, ibu bapa, dan orang tua baptisan. Apakah jawaban saudara-saudara? Kiranya Tuhan meneguhkan janji saudara-saudara. Amin. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 304, Pandang Ya Bapa, dalam ayatnya yang ketiga. Anakmu kau terangi, kau kuatkan, hatinya pun kiranya kau layakkan untuk menjadi kediamanmu.
Jemaat silakan duduk. Orang tua baptisan disilahkan kembali ke tempat semula. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami semuanya merindukan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, berkenanlah dan layakkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu di tengah persekutuan ini. Anugerahkanlah kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, dan berkatilah kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, yakni dalam Kitab Amsal pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kitab Amsal pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Dengan perikop wejangan hikmat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat, marilah kita dengarkan bersama puji-pujian di dalam persekutuan ibadah ini. Mencintai segala yang telah terjadi,
tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Kai emas yang murni, Kau membentuk bercana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai emas yang murni Kau membentuk bercana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bercana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Persekutuan kekasih di dalam Yesus Kristus bersama Gereja Masehi Injili
di Minahasa menghadapkan kepada warga gereja, kepada jamaat suatu bagian Alkitab yang merupakan pokok pembacaan bersama dan perenungan, yakni di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal, pasal 8, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dan dari bagian Alkitab ini oleh gereja Masehi Injili di Minahasa memberikan satu tema, yakni hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada hakikatnya pekerjaan yang kita tekuni di dalam hidup dan kehidupan kita itu adalah anugerah Tuhan. Pekerjaan itu yang diberikan kepada kita menurut talenta yang Tuhan anugerahkan pada kita dengan talenta kita masing-masing. Dan di dalam pekerjaan itu yang kita laksanakan menurut bidang kerja, apakah hal itu pada lembaga-lembaga pemerintahan ataupun di lembaga-lembaga swasta. Dalam pekerjaan itu ada yang dipimpin dan ada yang memimpin. Yang kita sebut sebagai atasan dan ataupun sebagai bawahan. Akan tetapi menyebut atasan dan bawahan ini sebagai satu penilaian. Seolah-olah dia yang di atas, saya yang ada di bawah. Itu contoh konkret. Nah, kalau kita kembali di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen, pada hakikatnya manusia itu di hadapan Tuhan adalah sama. Tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Di mata Tuhan, yang membedakan itu adalah dalam tanggung jawab. Dia sebagai pemimpin dan ada yang dipimpin. Ada juga yang melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya sebagai tukang. Tetapi ada juga dibantu dengan teman-teman lainnya. Mereka merupakan satu bagian dalam pekerjaan, satu tim. Mereka juga melaksanakan pekerjaan. Dan di dalam kehidupan kita tidak ada yang disebut dengan pekerjaan kasar. Pekerjaan halus, tidak ada. Seolah-olah mereka sebagai pemungut sampah itu pekerja kasar. Mereka yang adalah kuli bangunan, mereka adalah pekerja kasar. Mungkin karena pekerjaannya yang seperti itu dan kita katakan itu pekerjaan kasar. Apakah mereka yang adalah pemimpin dan ataupun yang disebut sebagai pejabat sudah hebat dan sudah baik? Tidak juga. Apakah mereka jauh lebih baik? Atau pekerjaan mereka halus karena mereka berada dalam satu ruangan? Sedangkan yang pekerja kasar itu di alam terbuka, kena terik panas matahari ataupun kena hujan.
di hadapan Tuhan pada hakikatnya sama. Hanya menjadi soal di dalam tugas dan pekerjaan itu setiap orang hendaknya dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Agar pekerjaannya baik yang disebut dengan pekerjaan yang profesional. Ia mampu melaksanakan pekerjaan itu dengan tahapan-tahapan sesuai dengan pekerjaan. Itu sesungguhnya yang disebut sebagai pekerjaan yang profesional. Misalnya seorang pekerja dalam hal ini pemungut sampah atau sebagai bagian yang melaksanakan kebersihan. Dia melaksanakan sesuai apa yang ada. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga itu diletakkan pada satu tempat. Dan ia yang mengambilnya. Ada juga yang menyapunya dan mengumpulkannya. Dan sesuai tempat harus ia letakkan sampah itu. Dan mereka membawa sampah itu mengisi pada satu kantong. Yang disebut dengan kantong plastik. Dan kemudian itu diangkut. Dan itulah tahapan-tahapan yang profesional. Nah, kalau yang tidak profesional, itu acap kali terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita, dalam pekerjaan. Kita ambil contoh saja pekerjaan sampah. Cari gampang. Kalau hujan, sampah itu kasih anyur. Benar bukan? Tetapi kalau kita bekerja yang profesional, baik dia pekerja yang disebut kuli atau pekerja kasar, ataupun orang yang di rumah yang melaksanakan tugas misalnya kebersihan sebagai anggota keluarga, dia pun profesional, tidak mungkin ia akan membuang sampah itu di saluran pembuangan. Oleh karena itu dia membutuhkan apa? Ia membutuhkan hikmat. Hikmat itulah yang memimpin orang, yang membuat orang itu mengerti apa yang harus ia kerjakan. Apa yang harus ia lakukan. Sehingga orang itu dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Sidang jemaat yang kekasih. Dalam Amsal kitab Amsal yang kita baca dengarkan bersama, yakni dalam pasal 8, ia menyebutkan, padaku ada nasihat, ada pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Kita melihat, ada nasihat, ada pertimbangan, ada pengertian, ada kekuatan. Ini yang dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan tugas dalam kepemimpinannya. Sebagai pembesar, sebagai penguasa, sebagai hakim, sebagai orang bangsawan. Nah, mereka ini dalam posisi tersebut tidak hanya mereka tidak bekerja sembrono. Tetapi di dalamnya yang disebut adalah mereka melaksanakan nasihat, pertimbangan, mereka pada mereka ada pengertian, pada mereka ada kekuatan. Dan semuanya itu berjalan beriringan di dalam mereka melaksanakan tugas. Dan inilah yang dimaksudkan dengan hikmat itu sendiri. Dan hikmat itulah yang dibutuhkan dalam hidup dan kehidupan dari setiap orang. Kita melihat apa yang disebutkan oleh pengamsal. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi orang yang sesungguhnya mencari hikmat itu, maka ia akan memperoleh yang disebutkan kekayaan, kehormatan,
harta yang tetap dan keadilan. Artinya di dalam perjalanan hidup dan kehidupan, jika seseorang mencari hikmat itu, ia akan mendapatkannya. Jika ia melakukan satu kebaikan di dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, itu akan melebihi yang disebutkan dalam pembacaan kita, yaitu lebih berharga dari emas tua, lebih dari perak pilihan. Apa yang diperoleh dari hikmat itu? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jikalau hal ini dihadapkan kepada kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, maka sesungguhnya kita membutuhkan hikmat itu. Tadi kita berdoa, kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan hikmat. Kita boleh memahami, mengerti. Nah, dengan hikmat Tuhan itu kita boleh merenungkan firman ini, bahwa sungguh hanya oleh pertolongan Tuhan sajalah yang dapat memampukan kita. Dan ketika kita berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan, agar kita boleh belajar firman ini, kita percaya bahwa bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan dari kita, atau keberhasilan yang kita capai, bukan karena kita. Itulah yang biasa kita sebut semuanya ini oleh karena pengasihan dan kemurahan Tuhan. Itulah yang Tuhan anugerahkan dengan hikmat-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita boleh bekerja, boleh melaksanakan tugas dengan baik di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam hubungan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dan orang tua baptisan, tadi saudara-saudara telah mengikrarkan, itu adalah perjanjian, bukan sama pendeta. Tetapi ketika seseorang mengikrarkan perjanjiannya itu, baik itu anggota sidi jamaat, sidi jamaat, ataupun ia mengikrarkan perjanjian dalam hal ini untuk menjadi panitia atau tim kerja, menjadi pelayan khusus, semuanya itu adalah kita mengikrarkan perjanjian kepada Tuhan. Kita yang mengikat perjanjian itu dengan Tuhan. Itu pengakuan kita bahwa kita akan melaksanakannya. Nah, ketika kita hendak melaksanakannya, kita memohon hikmat kepada Tuhan agar kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik sebagai orang tua, sebagai orang tua baptis dalam kehidupan kita. Jadi kita yang melaksanakan atau melakukan perjanjian itu, kita mengikat perjanjian. Berbeda dengan perjanjian yang Tuhan ikat dengan manusia. Perjanjian yang Tuhan ikat dengan manusia, contoh ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram, yang namanya berubah menjadi Abraham, dan Sarai berubah menjadi Sarah, itu perjanjian kekal sekali untuk selama-lamanya. Itu Allah yang mengadakan perjanjian untuk memberkati Abraham dan seluruh keluarganya, dan diberkati, digenapkan sampai pada Yesus Kristus, dan kita beroleh keselamatan. Itu perjanjian Allah kekal untuk selama-lamanya. Nah, perjanjian yang kita lakukan di sini adalah perjanjian dengan Tuhan, bahwa karena kita sudah menerima anugerah dan keselamatan, maka kita berjanji untuk melaksanakan tugas ini. Maka kita memohon hikmat dari Tuhan agar kita melaksanakan pekerjaan itu dengan baik
agar kita dapat memuliakan Tuhan lewat pekerjaan pelayanan kita sebagai warga gereja, sebagai orang tua dan sebagai jemaat. Inilah panggilan kita. Di dalam kehidupan ini, Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita hendak memberi persembahan. Di dalam kita memberi persembahan, kita dituntun dengan nas berikut ini. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama pujian Kidung Jemaat nomor 428. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam doa. Pokok-pokok doa dalam ibadah ini. Yang pertama kita akan mendoakan yang sakit ataupun yang dalam pemulihan. Ibu Samas Gereja Lumempo Ketambunan, Bapak Arilio Cornelis, Bapak Markus Takasabare, Ibu ataupun orang tua dari Penatua Jane Legitogas di Rumah Sakit Tondano, Bapak Saul Maneking, Ibu Ethel Sasambe Tampi, kolom 10 yang dirawat di Rumah Sakit Medical Center Manado. Kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 September 2020. Ibu Talia Kustama Kariso, Randi Toliu, Sabrina Lukumani, Ibu Alfrinca
Rakinaung, Adril Joyo Hikrat, Revaldo Sipang, Ibu Santi Mado Anggoronggang, Bapak Simon Bidang, Delano Sumarsono, Ibu Sarce Salombe Ngala, Alfonso Mewengkang, Ibu Serli Mamuaya, Gilbert Mandalika, Ibu Arnelin Kalamu Sarapi, Bapak Brian Fernando Sambuari, Ibu Susan Asa Yosep, Isabella Sangel, Dedi Rens, Dumario, Ibu Paula Wenas Wisan, Ibu Silvana Rengkung Tampi, Agus Daniel Ponto, Gloria Stefani Wagiu, Kristen Safero Labajo, Carson Safero Labajo, Sheila Berhandus, dan Suryani Salombe. Kita juga tentu akan mendoakan keluarga Tindi Manggembulude yang boleh membawa anak mereka, Jesse Eldiana, dalam penerimaan sakramen baptisan saat ini. Demikian pokok-pokok doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Inilah kami jemaat-Mu yang bersyukur, yang memuji, yang memuliakan Engkau Tuhan di hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kami bersama boleh memuliakan Engkau di dalam persekutuan ini. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Kami senantiasa dipanggil untuk hidup di dalam tuntunan hikmat-Mu Tuhan. Hikmat Allah yang kiranya kami boleh dan dapat bekerja menurut maksud dan kehendak-Mu. Dan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur karena di tengah persekutuan ini sebagai anak-anak-Mu, keluarga membawa anak mereka untuk menerima sakramen baptisan kudus. Kami percaya anak Yesi Eldiana Tindi adalah juga sebagai anak-Mu yang menerima janji anugerah dan keselamatan daripada-Mu. Dan oleh karena itu, kami semuanya bersyukur memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bukan dengan tangan hampa, akan tetapi kami boleh membawa segenap syukur dan sukacita kami di dalam persekutuan ibadah ini, dalam puji-pujian dan juga dalam wujud pemberian persembahan. Inilah syukur dan sukacita kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan dan memberkati segenap syukur dan sukacita kami di dalam persekutuan ini atas firman-Mu, atas pemberian kami. Berkenanlah Tuhan, dan kami mohon kiranya oleh percaya dan iman kami di dalam Yesus Kristus, kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga anak-anak-Mu yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan hadirkan,
di setiap lembaga-lembaga pemerintahan, di lembaga swasta, sebagai pemimpin, sebagai yang dipimpin, setiap anak-anakmu yang berkarya menurut talenta mereka masing-masing. Tuhan, anugerahkanlah senantiasa dengan hikmat-Mu yang sejati. Hanya karena dengan hikmat-Mu inilah anak-anak-Mu dapat bekerja menurut maksud dan kehendak-Mu dan dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Dan Engkau sendiri Tuhan sudah melakukannya dan memberikan teladan. Oleh karena itu, tuntunlah dan berkatilah anak-anak-Mu. Berkatilah pemerintah kami negara Republik Indonesia di dalam membawa masyarakat di dalam cita-citanya. Dan juga di tengah pergumulan kami bersama. Ya Tuhan, kiranya pemerintah dan kami sebagai masyarakat yang dipimpin, kami turut bersama di dalam melaksanakan apa yang merupakan harapan dan kerinduan kami, luput, terbebas dari apa yang kini sedang melanda dunia, pandemi COVID-19. Tolonglah kami Tuhan, sertai dan berkati kami. Karuniakanlah kearifan, kebijakan kepada pemerintah kami. Kiranya mereka tetap tekun dan setia di dalam tugasnya. Dan kami pun sebagai warga masyarakat, sebagai bangsa, kami pun taat di dalam melakukan apa yang dianjurkan kepada kami semua. Bahkan di dalam peran kami sebagai warga masyarakat. Ya Tuhan, dalam persekutuan ini kami berdoa kepadamu untuk anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan kiranya menolong mereka semua. Teristimewa di Jemaat Petra ini. Tuhan berkati mereka yang bekerja, mereka yang melaksanakan tugas sebagai pemimpin, sebagai yang dipimpin, mereka yang bekerja, yang berwirausaha, atau menurut keahlian mereka sebagai tukang bangunan, tukang kayu, ahli beton, ahli mesin. Tuhan menolong mereka semuanya. Tuhan memberkati seluruh rangkaian pekerjaan jemaat di dalam pekerjaan pelayanan yang berlangsung. Tuhan menolong dan memberkati anak-anak-Mu yang bekerja. Mereka yang Tuhan tempatkan hadirkan sebagai pegawai gereja di Jemaat Petra, sebagai kostor, sebagai pegawai gereja dalam pelayanan administrasi. Tuhan menolong mereka semua di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Begitu juga dengan panitia hari raya gerejawi di Jemaat Petra, seluruh UPK Bipra, seluruh pelayan khusus majelis jemaat, para syamas, para penatua Komisi Pelayanan Kategorial Bipra, dan juga para pendeta, dan bersama dengan kaum keluarga, badan pekerja majelis jemaat, juga BPPJ. Tuhan kiranya memberkati mereka semua di dalam tugas dan tanggung jawab. Dan Ketua Pendeta Joni Tonggengbio, ia berada di Bali karena ia menunaikan tugas pekerjaan pelayanan dengan beberapa anggota pelayan khusus dan jemaat dan keluarga. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dan Tuhan lindungi mereka semuanya. Begitu juga ya Tuhan, berkatilah semua kaum keluarga, anak-anak-Mu, jamaat-Mu.
mereka yang bergumul di dalam kehidupan mereka, di dalam kelemahan mereka. Tiliklah Syamas Ibu Reje Lumempo Kotambunan, Bapak Arulio Cornelis, Bapak Markus Taka Sabare, Penatua Ibu Jane Togas dalam keluarga Legi Togas, Bapak Saul Maneking, Ibu Edel Sasambe Tampi di Rumah Sakit Medical Center. Tiliklah mereka Tuhan, kasihanilah. Kami bersama mereka memuliakan-Mu Tuhan di dalam hidup yang Engkau berikan. Dan bersama dengan mereka kami tetap percaya kepadamu. Dan kiranya di tengah kehidupan mereka, di dalam pergumulan mereka, kelemahan mereka, kami semua bersama tetap memuliakan-Mu Tuhan di dalam percaya dan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang bersyukur, mereka semua yang bersukacita, dengan ketambahan usia, dengan hasil prestasi yang dalam pekerjaan, dan ataupun syukur yang mereka nikmati di dalam kehidupan sebagai pengalaman kehidupan beriman dari setiap anak-anak-Mu, dari setiap keluarga. Tuhan kiranya berkati. Begitu juga dengan keluarga hamba-Mu di dalam pemberian dirinya di tengah jemaat sebagai kostor. 30 tahun keluarga Rumengan Sangkai dalam lembaga perkawinan. Tuhan berkati mereka selalu. Pertumbuhan anak Yesi Eldeana Tindi dalam keluarga Tini Mangimbu Lude, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang sudah terjalin, atas pekerjaan dan pelayanan yang boleh berlangsung. Kiranya nama-Mu Tuhan dimuliakan. Satu hal lagi Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota keluarga dari pelayan khusus, mereka yang terpisah dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, karena pekerjaan mereka di tengah persekutuan keluarga. Masih manopo di tengah persekutuan keluarga Kaawan Parera. Diberkatilah mereka semuanya. Dan juga anak-anak mereka yang jauh, yang terpisah dengan orang tua. Tuhan kiranya menolong mereka semua dan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segenap keberadaan kehidupan persekutuan jemaat Petra, pekerjaan dan pelayanan ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dan kiranya dengan hikmat Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu dapat melaksanakan pekerjaan pelayanan secara profesionalis di dalam tugas-tugas kami yang Tuhan beri. Kami berdoa, kami bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita dengarkan bersama warta jemaat
untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu 20 September 2020. Mengawali Warta Jemaat ini, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus menyampaikan terima kasih kepada akadim kita saat ini, Bapak Pendeta Christian Manuel Kaparang Sarjana Teologia yang boleh memimpin ibadah kita saat ini. Tuhan kiranya menjaga memelihara Bapak Pendeta sekaligus juga dengan keluarga. Disampaikan juga terima kasih kepada organis kita Bapak Richard Kaitang, Prokantor Ibu Mei Tarimatantu, juga tim multimedia Marcelina Makaluas dan Angga Subagio yang telah bertugas hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Juga kepada seluruh jemaat Petra yang telah beribadah pada hari ini, ataupun yang baru pertama kali beribadah dengan jemaat Petra saat ini, baik di rumah ataupun di rumah gereja ini, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya boleh dipulihkan, diberi kekuatan, diberi semangat motivasi untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri. Juga kepada saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun, Badan Pekerja menyampaikan selamat, kiranya diberi kekuatan dan semangat menjalani hari-hari hidup dalam perjuangan mengisi hidup ini. Juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Petra Ranumut menyampaikan selamat kepada keluarga Tindi Mangi Bulude yang boleh membawa anak mereka JC Eldeana Tindi untuk menerima sakramen baptisan. Kiranya anak tersebut boleh tumbuh dalam iman dan percaya orang tua sekaligus orang tua baptisan. Warta Jemaat. Ibadah kolom pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 akan dilaksanakan secara live streaming via YouTube pada jam 19 WITA atau jam 7 malam. Kadim kita Pendeta Pinkan Waleleng Moningka, MTH, petugas Badan Pekerja Penatua Bayarmin bidang Makatengkeng, sedangkan petugas Pelsus kolom 5. Ibadah Minggu tanggal 27 September 2020 juga akan dilaksanakan secara live streaming pada jam 9 WITA. Kadim Pendeta Pinkan Waleleng Moningka Sarjana Teologia, petugas BPMJ Penatua Meldi Watung Manongga, petugas pelayan khusus Pelsus kolom 1. Berita keuangan. Sampel syukur keluarga Mandalika Landung kolom 6 Rp200.000. Sampel syukur hari ulang tahun ke-52 Ibu Lahi Pere Rakinaung kolom 14 Rp100.000. Sampel syukur ke-19 Saudara Adril Joyo Hikrat kolom 14 Rp250.000. Sampel syukur keluarga Rumengan Moningka kolom 4 Rp300.000. Sampel syukur hari ulang tahun perkawinan ke-30 Kostor kita Bapak Refli Rumengan dalam persekutuan keluarga Rumengan Sangkai Rp300.000. Sampel syukur hari ulang tahun ke-37 Suryani Salombe kolom 10 Rp100.000. Sampel syukur hari ulang tahun ke-56 Ibu Sarcengala kolom 10 Rp50.000. Demikian Warta Jemaat atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diundang jemaat berdiri. Marilah kita bersama menyanyikan pujian NNBT nomor 28, Ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama
Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Silakan duduk, ibadah kita selesai.